Mau jual tanah, mau jual rumah, tinggal aja ambil segenggam tanahnya, ya, segenggam tanah yang ada di rumah atau di pekarangan itu, bawa pulang. Nanti jam 11 malam itu nyalakan dupa attract klien dengan berdoa, terima kasih, saya bersyukur sudah datang pembeli atau sudah terjual tanah sayanya, rumah sayanya sekian M, terjadi dengan cepat dan mudah. Habis itu ditancapin. Habis itu dibuat raup 7 kali, dupanya nanti 9 ya, tapi dibuat raupnya 7 kali. Habis itu kalau sudah 7 kali, terus tanahnya tadi diasapin, diputar ke kiri gini. Ya, diputar ke kiri 7 kali juga. Nah, setelah itu taruh di sampingnya, biarkan habis dupanya supaya asap ini bercampur dengan doa tadi bekerja mencari pembeli, dan besoknya kembalikan tanahnya ke tempatnya yang Anda ambil tadi dengan bilang kamu sudah laku sekian M gitu. Habis itu lupakan, itu cepat terjadi nanti. Dupanya attract klien ya. Selanjutnya dari Pak Diki Mas Yunus mau tanya, apakah karma mbah-mbah kita apakah mempengaruhi terhadap finansial kepada anak dan cucu? Ya, karma itu nyambung. Jadi karma itu, karma buruk, karma baik itu nyambung. Jadi teman-teman hati-hati ya, teman-teman sangat hati-hati. Jangan sampai di kehidupan kali ini teman-teman itu menipu ya, mensabotase, memakan haknya saudaranya, atau korupsi, terutama untuk para pejabat-pejabat yang dia suka korupsi. Hati-hati, itu 7 turunan dan karmanya ya, karmanya saya mohon maaf itu beratus-ratus kali lipat. Hati-hati. Makanya kenapa saya tidak mau mencoblos kemarin tuh, saya hanya mencoblos presiden saja, untuk caleg-caleg saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau saya coblos dan suara saya berikan ke caleg itu dan partai itu, dan itu ternyata jadi, dan ketika jadi ternyata dia korupsi, saya pun juga kena karma. Iya kan? Ya, di situ makanya tidak heran, nggak ada masalah, usaha baik-baik aja, tiba-tiba jatuh. Ternyata karma dari itu tadi. Jadi hati-hati. Dari Budiana, Mas, kalau lagi meditasi berjalan yang diucapin itu apa? Nggak usah ngucapin apa-apa, pokoknya fokus berjalan saja. Fokus berjalan saja, fokus meditasi berjalan. Karena meditasi berjalan itu untuk memproduksi hormon oksitosin, hormon cinta. Kalau hidup tidak ada hormon oksitosin, karena kalau kita tidak memproduksi sendiri, hormon oksitosin itu kecil, sedikit gitu loh. Jadi butuh kita produksi supaya apa? Hidup kita beautiful, hidup kita indah, hidup kita itu cengenges, bahagia gitu loh. Ya, oke. Dari Pak Is, bagaimana ya cara menjelaskan ke ortu tentang rezeki uang tidak hanya dari bekerja di suatu perusahaan? kongkon delok, suruh lihat video saya aja. Ya, yang itu loh, materi RK itu loh, Mas. Itu kan ada toh di RK itu, coba dilihatkan. Itu sudah saya jelaskan secara sains, secara agama, secara spiritual, dan secara kuantum ya. Oke. Bu Aulia Manjulu, tolong dong contoh cara doa untuk leluhur orang tua. Ya, doanya ya terima kasih ya Tuhan, terima kasih orang tua saya sudah kembali kepadamu dengan bahagia dan damai. Udah gitu doang. Doa yang penting kita sebagai anak, kita sebagai keturunan itu adalah kita itu baik, menjadi manusia baik yang vibrasinya bagus. Karena syarat doa kita sampai kepada orang tua kita kalau kita itu menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak baik. Kalau anaknya yang bejat-bejat, ya anaknya yang korupsi-korupsi itu, koruptor-koruptor itu, penipu, pemakan hak orang lain, dan lain, ya itu percuma, doanya nggak nyampe kepada Tuhan, kepada si arwah tadi. Dan kasihan arwah itu akan penasaran, bisa di alam ruh, di alam jin, bisa di alam dunia, dan di alam lain. Makanya teman-teman, ini yang jadi barusan jadi caleg nggak usah korupsi. Ngapain sih jadi pengusaha aja enak kok, jadi pejabat apa loh? Paling yang diurusi juga proyek, ngurusi apa? Selanjutnya dari Mas, saya pedagang material bangunan, kata Ustadz toko saya ada yang ditutupi, kalau pakai garam RK Bisa. Cara makainya Cara makainya nanti dipel ya.
Dipel selama 7 hari berkali-kali, kalau ngepelnya pakai garam RK dan jangan lupa ditaburkan sedikit-sedikit di seluruh penjuru. Dan ini saya kasih lagi, dikasih kelintingan angin ya. Jadi di tempat masuk itu dikasih kelintingan angin, kelinting gitu loh. Itu untuk mengusir karena makhluk astral itu dia energi dan takutnya adalah dengan energi yang masih murni, yang sifatnya itu adalah frekuensi. Ya, itu seperti itu. Dari Pak Andi, kapan ya RK laku terdekat? RK laku hanya ada 2 kali dalam 1 tahun dan itu diadakan di Bali. Silahkan bisa daftar, sudah ada yang daftar kok ya, sudah ada yang daftar. Kita maksimal cuma 24 orang, jadi silahkan bisa daftar dari sekarang. Untuk tanggalnya, bulannya belum kita tentukan, yang jelas adalah akhir tahun ini. Dari Pak Muhammad, Mas, perceraian itu apakah karma? Ya, itu intinya gini Pak, semua masalah yang kita hadapi di dunia ini pada kehidupan kali ini, baik itu tentang sikap sifat, finansial, penyakit, semuanya itu adalah bagian dari karma terdahulu. Ya, itu adalah bagian karma terdahulu. Kalau lebih jelasnya ini saya jelaskan di RK Ruh, karena RK Ruh itu membahas tentang ruh, membahas tentang sukma, dan membahas tentang reinkarnasi. Nah, apalagi di RK privat itu malah ada yang namanya sesi reinkarnasi healing. Jadi penyembuhan reinkarnasi. Nah, keren toh, ada di RK privat. Di RK privat ada ini. Karena kalau karma tidak dibersihkan akan membuat masalah dalam kehidupan kita. Nah, itu. Mas, apa bisa RK langsung datang di tempat? Oh, mboten saged nggih. Mohon maaf teman-teman, ini jangan salah paham dan jangan keliru. Banyak orang yang tidak pernah menyimak kita di sosmed, akhirnya jauh-jauh datang. Jauh-jauh datang ke Pare, datang ke Kediri. Saya loh ya nggak bakalan ketemu saya, wong saya jarang di tempat kan gitu kan. Muter terus, apalagi saya juga sering keluar kota ngantar teman-teman laku, tirakat kan gitu kan. Jadi tolong untuk tidak datang, jadi lebih mengikuti infonya, mau RK di mana silahkan kan gitu. Nanti jauh-jauh datang ke Kediri, nggak ada RK gitu loh, nggak ada RK. Jadi RK sudah dibuat jadwalnya masing-masing dalam per tahun ini. Jadi gitu ya teman-teman. Mas Yunus, cara menyampaikan kepada tetangga primitif yang masih mengira kalau bakal bupa atau kemenyan itu muslim undang setan. Nggak usah dijelaskan, suruh menyelihatkan video saya aja nggak apa-apa, atau cari di Google, di hadis yang tentang menyalakan wangi-wangian atau asap atau rotus atau bukhur kayak gitu kan. Orang yang primitif yang seperti itu menyalakan dupa, mengira dupa itu sesat dan syirik, saya yakin dia itu miskin orangnya dan nggak pernah umroh, nggak pernah haji. Kalau orang pernah haji, pernah umroh, pasti nggak akan mengira itu syirik, karena di Arab sana itu orang-orang suka menyalakan dupa. Saya punya dupa dari Arab, dan Arab itu suka menyalakan yang namanya rotus ya. Rotus itu ada 2 macam, itu bahasa kita itu sebenarnya adalah kemenyan kan gitu kan. Nah, pengekspor terbesar itu kayu gaharu dari Indonesia itu Arab loh teman-teman. Nah, ini sayang orang-orang yang
wes agamanya nggak belajar, nggak mateng, suka mengkafir-kafir, ngaji yoga iso, ya kan bledak-bleduk, sholatnya yang mung cenak-centuk, senengane ngelokne tanggane, kafire dhewe gak digatekne. Itu mesti orangnya mesti sulit-sulit, miskin-miskin seperti itu. Gilani wong-wong koyok ngono kuwi. Mas Guru, kalau belum RK apa bisa ikut sarasehan? Tidak bisa. Sarasehan hanya saya berikan kepada teman-teman yang sudah ber-RK untuk menambah keilmuan, baik ilmu hidup maupun spiritual. Jadi kalau orang luar saya tidak menerimanya. Ini khusus untuk teman-teman yang sudah ber-RK. Pak Junjun, Mas, saya koleksi pusaka, apakah mempengaruhi keluarga dalam segala hal? Sangat mempengaruhi. Kalau pusaka itu ya entah keris, entah condrik, entah apa, ya itu entah tombak, entah semar mesem, entah apa itu kayak apa namanya betoro karang atau yang lain-lain. Jika itu memang ada tuahnya, ada penghuninya, dan itu pasti kan jin. Nah, jin itu partikelnya api, dan ketika partikel api di situ akan menolak berkah, menolak zat, menolak partikel tanah yang mau masuk ke dalam diri kita dan rumah kita. Tapi kalau panjenengan koleksinya itu sayang dengan koleksinya, mending tuahnya dikeluarkan semuanya aja. Dikeluarkan baru itu akhirnya kan nanti kerisnya tidak ada isinya, tidak ada jinnya, itu nggak masalah. Tapi kalau semuanya masih ada makhluk astralnya, jinnya, ada tuahnya, itu bermasalah, akan menghalangi semua usaha-usaha kita, finansial kita, dan lain-lain. Nah, itu nggak bagus keris itu nggak bagus ya. Ya yang nggak bagus itu apanya? Tuahnya, ya makhluk astralnya. Kalau kerisnya bagus, itu adalah sebuah seni kan, sebuah mahakarya. Jadi perlu kita uri-uri kan gitu kan. Tapi bukan demitnya yang ada di dalam, tapi bendanya gitu. Nggak kerasa ya teman-teman, sudah jam 10 loh ya. Ya, karena kita sinergi, vibrasi kita menyatu besar, akhirnya nggak kerasa ternyata sudah jam 10 ya teman-teman. Jadi waktunya sudah selesai kita untuk ngobrol, kita sudah selesai waktunya untuk tanya jawab, sudah selesai untuk transfer energi, tukar energi. Jadi untuk kali ini mohon maaf teman-teman, selamat menjalankan aktivitasnya, dan kita berjumpa lagi. Rabu depan sudah enggak ya? Rabu depan kita libur, tidak ada live TikTok. Kenapa? Karena ada kegiatan RK di Jakarta ya, Jakarta teman-teman. Jadi mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya doakan teman-teman semuanya sehat, semuanya berkelimpahan uang-uangnya ratusan juta, dan semua usahanya lancar besar, dan keluarganya harmonis serta bahagia selama-lamanya. Saya akhiri teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Santi, santi, santi. Salam. Assalamualaikum. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya.